Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Lukas 22 ayat 42. Tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah komitmen keluarga Kristus. Kita akan merenungkan kepada siapakah komitmen keluarga Kristus itu dan bagaimanakah komitmen keluarga Kristus itu. Ayat emas kita kali ini adalah nas kita, yaitu Lukas 2 ayat 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Pernyataan ini difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita mulai renungan kita ini dengan merenungkan keluarga Kristus menurut Kristus. Dari Matius 12 ayat 48, 49, dan 50, secara tersurat dan tersirat firman Tuhan ini menyatakan kepada kita keluarga menurut Kristus, yaitu keluarga Kristus atau keluarga Tuhan, yang adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapanya Kristus yang di surga. Dari membaca Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa orang-orang ini adalah hanya orang-orang yang percaya pada Yesus, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang percaya pada Yesus ini memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri mereka. Keluarga Kristus adalah mereka yang memiliki Roh Kudus Tuhan di dalam diri mereka masing-masing, dan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa di dalam Alkitab. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama kata komitmen di dalam tema yang sedang kita renungkan ini. Pertama, kita akan merenungkan kata komitmen menurut Tuhan. Di Kejadian 3 ayat 15, sejak sekarang engkau dan perempuan ini akan saling bermusuhan. Demikian pula keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan menginjak dan meremukkan kepalamu, sedangkan engkau akan memagut dan meremukkan tumitnya. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini, sebagaimana pula ditunjukkan oleh penafsiran-penafsiran yang ada, menyatakan kepada kita bahwa komitmen Tuhan adalah keturunan perempuan itu menginjak dan meremukkan kepala ular itu, yang salah satu penafsirannya adalah keturunan perempuan itu mengalahkan iblis. Dari Alkitab secara keseluruhan kita mengetahui bahwa keturunan perempuan itu adalah Kristus. Kristuslah yang akan mengalahkan iblis. Kristuslah yang akan melepaskan manusia dari kuasa dosa. Kristuslah yang akan melepaskan manusia dari kuasa kematian. Kristuslah yang akan membuat manusia memperoleh hidup yang kekal. Melengkapi Kejadian 3 ayat 15 ini adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah sangat mengasihi isi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa komitmen Tuhan adalah dalam bentuk memberikan anaknya yang tunggal, adalah dalam bentuk memberikan yang terbaik yang dimiliki oleh Tuhan, yaitu berdasarkan ketritunggalan Tuhan. Tuhan memberikan dirinya sendiri sebagai bentuk dari komitmen Tuhan itu. Dari membaca seluruh Alkitab, kita mengetahui bahwa anaknya yang tunggal ini adalah Kristus. Dan dari beberapa penafsiran yang ada, kita mengetahui bahwa
Komitmen Tuhan ini adalah terhadap isi dunia ini, khususnya terhadap setiap orang yang percaya kepada Kristus. Melengkapi lebih jauh lagi Kejadian 3 ayat 15, Yohanes 3 ayat 16 adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Tetapi karena Allah mengikuti rencana yang sudah ditetapkannya, maka ia membiarkan saudara memakukan Yesus pada kayu salib dan membunuhnya dengan perantaraan pemerintahan Romawi. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menyatakan kepada kita bahwa komitmen Tuhan adalah dalam bentuk memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, bahkan sampai Kristus itu mati di kayu salib. Dari membaca Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui Kristus mati adalah demi komitmen Tuhan kepada isi dunia, khususnya kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Setelah mengetahui komitmen Tuhan dari sudut pandang Tuhan ini, mari kita renungkan komitmen Tuhan dari sudut pandang Tuhan Yesus. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan di ayat emas kita di Lukas 22 ayat 42 ini menunjukkan kepada kita bahwa komitmen Tuhan di mata Tuhan Yesus adalah komitmen sampai mati. Artinya Tuhan Yesus mengetahui betul bahwa komitmennya kepada kehendak Tuhan Allah Bapanya di surga adalah komitmen yang harus dipenuhi oleh Dia, oleh Tuhan Yesus. Bahkan jika Tuhan Yesus harus mengorbankan hidupnya sekalipun, harus mengorbankan nyawanya sekalipun, demi memenuhi komitmen Tuhan itu. Jadi Kristus mati adalah demi komitmennya kepada kehendak Bapanya, yaitu komitmen Bapanya kepada isi dunia, khususnya kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Setelah kita renungkan komitmen menurut Tuhan dan komitmen menurut Tuhan Yesus, mari kita renungkan komitmen menurut keluarga Kristus yang sebenarnya itu seperti apa. Dari merenungkan Matius 12 ayat 48, 49, dan 50 kita mendapatkan bahwa komitmen keluarga Kristus adalah melakukan kehendak Bapanya Kristus yang di surga, sebagaimana yang difirmankan oleh Bapanya Kristus itu, oleh Tuhan melalui Alkitab. Dengan kata lain, komitmen keluarga Kristus itu adalah terhadap Kristus sebagai kepala dari keluarga Kristus. Kristus memiliki komitmen terhadap Bapanya yang di surga, yaitu Kristus melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Dengan demikian, komitmen keluarga Kristus adalah juga melakukan kehendak Bapanya Kristus yang di surga. Sebagaimana sudah kita renungkan tadi, kita mengetahui kehendak Bapanya Kristus yang di surga, yaitu kehendak dari Tuhan kita melalui firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikianlah komitmen keluarga Kristus, yaitu sebagai bagian dari keluarga yang adalah milik Kristus. Karena di dalam kita masing-masing ada Roh Kudus Kristus, maka komitmen kita adalah kepada pemilik keluarga ini, pemilik kita, yaitu Kristus. Dan karena Kristus berkomitmen
untuk melakukan komitmen Bapanya yang ada di surga, melakukan komitmen Tuhan dengan cara Kristus melakukan kehendak Bapanya di surga, maka demikian pula lah penjabaran dari komitmen keluarga Kristus itu. Demikian pula lah penjabaran dari komitmen kita itu, yaitu kita melakukan kehendak Bapanya Kristus yang ada di surga. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan menegaskan tema kita kali ini, yaitu komitmen keluarga Kristus, melalui menggabungkan penafsiran dari Matius 12 ayat 50 dan Lukas 22 ayat 42, yaitu komitmen keluarga Kristus. Komitmen kita sebagai bagian dari keluarga Kristus adalah melakukan kehendak Bapanya Kristus yang ada di surga, sebagaimana yang difirmankan oleh Bapanya Kristus yang ada di surga, yaitu Tuhan kita di dalam Alkitab. Dan kita masing-masing melakukan komitmen keluarga Kristus ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Bapanya Kristus di surga. Bahkan jika Bapanya Kristus di surga ini menghendaki kita untuk mati, mengorbankan nyawa kita di dalam memenuhi kehendak Bapanya Kristus yang di surga itu, seperti apa yang difirmankannya di dalam Alkitab kita. Mengetahui akan semua yang sudah kita renungkan ini dengan jelas, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan beberapa penerapan berikut. Mengetahui bahwa Tuhan kita menghendaki keluarganya, menghendaki keluarga Kristus, menghendaki kita semua, yaitu kita semua yang sudah lahir baru, untuk melakukan kehendak Bapanya Kristus. Bahkan jika kita harus mengorbankan hidup kita sekalipun demi kita melakukan kehendak Bapanya Kristus itu, maka penerapan untuk kita hidupi setiap hari sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, termasuk berdoalah memohon kepada Roh Kudus agar Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk mengerti kehendak Bapanya Kristus ini, mengerti kehendak Tuhan ini. Yang mana perwujudan dari doa ini adalah keluarga Kristus setiap hari membaca sampai mengerti akan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, termasuk di dalam kehendak Bapanya Kristus yang ada di Alkitab ini adalah amanat agung yang ada di Matius 28 ayat 19 dan 20, yang salah satu penafsirannya adalah Tuhan kita menghendaki kita, keluarganya, keluarga Kristus, untuk menjangkau, untuk menginjili, untuk mengajar, untuk memuridkan, dan untuk melayani. Penerapan terakhir untuk renungan kita kali ini adalah berdoalah memohon kepada Roh Kudus agar Roh Kudus Tuhan memampukan kita, keluarga Kristus, untuk melakukan kehendak Bapanya Kristus sebagaimana yang disampaikan oleh Bapanya Kristus ini, oleh Tuhan kita ini, di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab, termasuk amanat agung. Perwujudan dari doa ini termasuk kita semua pengikut-pengikut Yesus, keluarga Kristus, setiap hari menghidupi atau melakukan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, termasuk melakukan amanat agung. Setiap hari kita menjangkau orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan Yesus. Setiap hari kita menginjili, setiap hari kita mengajar, baik orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus dan juga yang sudah kenal Tuhan Yesus.
setiap hari kita memuridkan mereka, dan setiap hari kita melayani, baik melayani orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus dan juga yang sudah kenal Tuhan Yesus. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Komitmen keluarga Kristus, komitmen kita semua sebagai pengikut-pengikut Yesus. Saya mengimani jika kita semua menghidupi, melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, tentunya atas bimbingan dan urapan dari Roh Kudus Tuhan, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.